Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertemuan keempat, pokok pembahasan kita kali ini adalah perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, dalam materi kali ini biaya-biaya apa sajakah yang dapat dihitung berdasarkan aktivitas? Oke, nanti kita akan bahas ke slide-slide berikutnya. Nah, pada awalnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan unit biaya. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas merupakan proses pembebanan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Nah, di materi kali ini nanti akan dipaparkan bagaimana sih menghitung biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas. Jadi ada dua, yang satu berdasarkan fungsi dan yang satu berdasarkan aktivitas. Nah, unit biaya sendiri itu adalah total biaya yang dikeluarkan atas unit yang diproduksi. Jadi, jika kita memproduksi suatu produk, pasti ada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, di sini makanya unit biaya merupakan total biaya atas unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi biaya totalnya berapa dibagi dengan unit yang diproduksi. Nah, itu akan ketemu unit biaya. Nah, makanya kenapa di sini diartikan atau didefinisikan unit biaya sebagai total biaya unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, sekarang apa sih manfaat dari informasi unit biaya atau biaya per unit ya? Informasi biaya per unit atau unit biaya ini dapat digunakan untuk menilai persediaan. Dapat juga digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan yang berdampak pada pendapatan. Kemudian dapat digunakan untuk menentukan penawaran. Dapat pula digunakan untuk menentukan apakah harus memproduksi atau membeli produk. Kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah harus menerima atau menolak order khusus. Kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah mempertahankan atau menghapus lini produk tertentu. Kemudian yang terakhir juga dapat digunakan untuk menentukan apakah harus memperkenalkan produk baru. Berikutnya masih terkait dengan unit biaya. Nah, bagaimana sih caranya kita memperoleh informasi terkait biaya per unit atau unit biaya? Di sini ada dua perhitungan untuk memperoleh informasi tersebut. Yang pertama perhitungan biaya aktual dan yang kedua adalah perhitungan biaya normal. Nah, untuk perhitungan biaya aktual berarti maksud dari perhitungan biaya aktual adalah biaya yang benar-benar terjadi. Nah, pada dasarnya antara biaya aktual dengan biaya normal itu untuk perhitungan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsungnya adalah sama. Jadi untuk perhitungan biaya aktual itu untuk biaya bahan baku langsungnya adalah bahan baku yang benar-benar adalah digunakan. Jadi biaya bahan baku langsung yang benar-benar digunakan untuk produksi. Nah, untuk perhitungan tenaga kerja langsungnya adalah biaya tenaga kerja langsung yang benar-benar digunakan. Nah, kemudian untuk biaya overhead
pabrik. Nah, ini yang menjadi pembeda. Jadi untuk perhitungan biaya overhead pabrik pada metode perhitungan biaya aktual dengan metode perhitungan biaya normal ini berbeda. Nah, untuk perhitungan biaya aktual, biaya overhead pabriknya adalah biaya overhead pabrik yang benar-benar digunakan. Namun, pada perhitungan biaya normal, untuk overhead pabriknya, biaya overhead pabriknya menggunakan tarif overhead pabrik perkiraan. Jadi, yang membedakan adalah untuk aktual, jadi biayanya itu karena dia menggunakan biaya yang benar-benar digunakan untuk overhead pabriknya, maka setelah biaya itu dikeluarkan baru diketahui berapa biaya overhead pabriknya. Jadi setelah biaya itu dikeluarkan, maka baru diketahui biaya overhead pabriknya berapa. Namun perhitungan biaya normal itu menggunakan tarif perkiraan. Jadi biasanya di awal tahun diperkirakan dulu berapa sih overhead pabriknya. Nah, baru nanti di akhir setelah biaya itu keluar atau biaya itu dikeluarkan, maka diketahui berapa. Nah, perkiraan di awal dan di akhir yang benar-benar terjadi biaya overheadnya itu nanti akan diperbandingkan. Jika ada selisih, nanti selisihnya apa dulu? Selisih lebih atau selisih kurang. Jadi dibandingkan yang perkiraan di awal dengan yang benar-benar dikeluarkan untuk biaya overhead pada perhitungan biaya normal, itu nanti selisihnya bisa mempengaruhi besarnya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, bisa mengurangi cost of goods sold, harga pokok penjualan, bisa mengurangi HPP, bisa juga menambah HPP. Nanti kondisi yang bagaimana bisa menambah HPP dan kondisi yang bagaimana bisa mengurangi HPP akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi perkiraan itu proses memperkirakannya seperti apa. Nah, kita buat tarif perkiraan overhead dulu. Nah, di sini cara menghitungnya untuk tarif perkiraan overhead itu adalah biaya overhead yang diperkirakan berapa dibagi dengan penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Nah, jadi biayanya kira-kira berapa ya? Kemudian kalau biayanya segini kira-kira aktivitasnya yang dipakai berapa? Berapa kali? Nah, berapa kali aktivitasnya? Kalau aktivitasnya terkait mesin, berapa jam mesinnya bekerja? Itu. Kalau aktivitasnya terkait pemindahan barang, berapa kali pemindahan? Kalau untuk suatu produksi, satu gelombang produksi misalkan yang diproduksi sekian unit, berapa kali? Misalkan unit ini dipindahkan dari tempat A ke tempat B. Nah, ini pemindahannya berapa kali pemindahan? Nah, itu maksud dari aktivitas ya. Berikutnya. Nah, di sini ada sistem pembebanan biaya. Sistem pembebanan biaya sendiri itu ada dua dasar. Yang pertama biaya berdasarkan fungsi, ini yang tradisional, dan yang kedua adalah biaya berdasarkan aktivitas. Nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk yang berdasarkan fungsi dulu. Oke. Nah, ini perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Jadi kita hitung dulu tarif keseluruhan pabrik ya. Tadi sudah saya singgung bahwasannya OH itu adalah overhead ya. Jadi tadi biaya overhead itu yang menggunakan perkiraan, ini nanti akan dibandingkan dengan yang benar-benar dikeluarkan ya di akhir periode. Nah, jika overhead yang dianggarkan atau yang diperkirakan ya lebih kecil dari overhead yang dibebankan atau yang benar-benar dipakai, yang dibebankan itu, nah itu maka kondisi tersebut disebut dengan over applied. Jadi antara yang diperkirakan
dengan yang dibebankan. Jadi yang diperkirakan itu misalkan 100, ternyata yang benar-benar terjadi 150, maka selisihnya adalah 50. Nah, ini kondisi ini karena yang diperkirakan itu lebih kecil daripada yang benar-benar terjadi atau yang dibebankan, maka ini disebut dengan over applied. Nah, selisihnya yang 50 tadi ini akan dikurangkan ke harga pokok penjualan atau COGS, cost of goods sold. Nah, kemudian kalau kondisi sebaliknya, overhead yang diperkirakan atau dianggarkan ini lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka kondisi ini disebut dengan under applied. Nah, under applied ini selisihnya, berarti selisihnya karena yang dianggarkan itu 100 dan ternyata yang dibebankan hanya 75, yang benar-benar terjadi hanya 75, maka selisihnya adalah 25. Nah, 25 ini selisih ditambahkan ke harga pokok penjualan. Nah, untuk menghitung overhead yang diperkirakan di awal, maka kita menggunakan rumus yang ada di bawah itu, 2 rumus itu ya. Yang pertama, tarif perkiraan overhead. Nah, biaya yang diperkirakan berapa overheadnya dibagi dengan penggunaan aktivitas yang diharapkan. Setelah ketemu tarifnya, yang bawah ini kita menghitung overhead yang dibebankan atau yang benar-benar terjadi. Setelah ketemu tarifnya berapa, misalkan tarifnya Rp20 misalkan tarifnya dari rumus yang di atas itu, maka kita menghitung overheadnya. Nah, tarifnya 20 dikalikan dengan output aktivitas aktual. Berarti aktivitas yang sebenarnya setelah produksi selesai itu menyerap aktivitas berapa kali, baru dikalikan tarifnya 20 tadi. Misalkan aktivitasnya 100, kemudian dikalikan tarif overheadnya 20, maka Rp20 dikalikan aktivitasnya 100 kali, maka biaya overhead yang sebenarnya terjadi adalah 20 kali 100 berarti 2.000. Oke. Selanjutnya di sini ada tingkat departemen. Tadi yang fungsi itu dibagi tarif departemen ya, ada yang tarif departemen ya. Dan satunya tarif keseluruhan pabrik. Nah, yang sebelum yang ini tarif keseluruhan pabrik, maka selanjutnya kita bahas tarif departemen. Untuk tarif departemen sendiri sebenarnya rumusnya itu atau perhitungannya itu pada prinsipnya itu sama dengan tarif keseluruhan pabrik. Nah, namun karena ini tarif departemen, maka biaya overhead yang dihitung di sini adalah biaya overhead yang terjadi pada satu departemen. Nah, biasanya dalam suatu manufaktur pabrik itu terdiri dari beberapa departemen. Ada departemen 1, departemen 2, departemen 3. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan itu pabrik mie ya, pasti di departemen 1, misalkan tentukan di pabrik mie itu ada 3 departemen. Mungkin departemen 1 itu departemen pencampuran. Pencampuran apa? Pencampuran mungkin bisa jadi pencampuran tepungnya, tepung mie untuk pembuatan mie-nya. Nah, setelah selesai dicampur, dipindah ke departemen 2. Nah, misalkan departemen pembentukan ya, dibentuk mie-nya dibentuk. Nah, kemudian setelah dibentuk dan yang terakhir departemen 3 bisa jadi departemen pengemasan. Setelah jadi dikemas di departemen 3. Nah, di sini maksudnya perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama tadi tarif keseluruhan pabrik dan yang kedua ini adalah tarif departemen. Untuk tarif departemen itu perhitungannya hanya di departemen itu saja. Jadi hanya di satu departemen. Kalau yang sebelumnya tadi di seluruh
pabrik ya. Kalau di departemen maka tarif departemen bisa diperhitungkan dengan biaya overhead departemen yang dianggarkan dibagi dengan estimasi aktivitas departemen. Nah, untuk overhead yang dibebankan ini sama, setelah ketemu tarif departemennya berapa maka dikali dengan aktivitas aktual departemen yang digunakan pada produk yang dihasilkan. Jadi yang ini hanya untuk satu departemen saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Jadi kalau perhitungan biaya berdasarkan fungsi itu sebenarnya ada kekurangan ya, ada keterbatasan lah di sini. Biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit. Nah, ini ada dua keterbatasannya. Yang pertama biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit. Maksudnya apa? Di sini sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi itu tidak mampu memperhitungkan biaya yang tidak berkaitan dengan jumlah unit atau aktivitas-aktivitas yang tidak dilakukan tiap kali suatu unit produk diproduksi. Contoh, biaya penyetelan peralatan, biaya rekayasa teknik produk. Nah, ini tidak bisa kalau dihitung berdasarkan fungsi ya. Kemudian keanekaragaman produk. Keanekaragaman produk diartikan bahwa produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Jadi kalau produknya misalkan beraneka ragam, bermacam-macam ya, maka di satu produk itu mau dibebankan overhead berapa? Karena beraneka ragam kan overheadnya tidak bisa serta-merta kita pecah sama rata, padahal bentuk produknya itu berbeda. Makanya kalau biaya berdasarkan fungsi itu tidak mampu untuk menjawab hal tersebut, tidak mampu menghitung hal tersebut jika produk yang dihasilkan beraneka ragam. Makanya kenapa ada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, di sini contoh untuk keanekaragaman ini perbedaan dalam ukuran produk, kemungkinan terkait dengan kerumitan produk, waktu penyetelan dan besarnya batch. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan produk mengkonsumsi overhead pada tingkat yang berbeda. Nah, karena disinyalir overhead yang dibebankan ke produk yang berbeda-beda itu nanti overheadnya juga atau menyerap overhead yang berbeda pula. Makanya kenapa ada keterbatasan di sini ya yang berdasarkan fungsi, sehingga akan lebih akurat lagi untuk perhitungan overhead pabriknya bisa menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, di sini ada perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas atau dalam bahasa Inggrisnya activity based costing atau ABC. Nah, ini caranya gimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah menelusuri biaya ke aktivitasnya apa dulu kita tentukan, kemudian ke produknya. Dan yang kedua, perbedaan dengan biaya berdasarkan fungsi. Nah, di sini akan dipaparkan apa sih bedanya, yang satu berdasarkan fungsi dan yang satu berdasarkan aktivitas. Di situ ada gambar kotak-kotak itu ya. Itu yang orange itu tentukan dulu sumber biayanya. Sumber biayanya apa dulu biayanya ini. Kemudian tentukan cost pool-nya, pusat biayanya. Nah, pusat biayanya ini apa? Kalau fungsi berarti tadi kan dibagi menjadi keseluruhan pabrik ya, dan satunya atau departemen. Baru ditentukan objek biayanya apa. Nah, sedikit berbeda untuk yang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas itu cost pool-nya adalah
aktivitasnya atau pusat aktivitasnya. Jadi setelah menentukan sumber biayanya apa, kemudian aktivitas yang di situ apa? Nah, kegiatannya apa? Berapa kali aktivitasnya? Nah, satunya tadi berdasarkan pabrik dan departemennya, yang ini berdasarkan aktivitas yang terjadi. Nah, itu perbedaan antara perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi dan perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas atau ABC. Di sini ada tahapan dalam perhitungan biaya dengan sistem ABC. Yang pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitasnya. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Dan yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Untuk tipe aktivitas produksi. Nah, pasti bertanya-tanya, aktivitas apa sih yang bisa digunakan untuk menghitung biaya overhead? Nah, di sini ada aktivitas yang sehubungan dengan unit. Ada aktivitas yang sehubungan dengan batch. Batch itu bisa diartikan gelombang ya. Misalkan kalau produksi itu ada gelombang pertama, gelombang kedua, seperti itu. Kemudian aktivitas mempertahankan produk. Dan yang keempat adalah aktivitas mempertahankan fasilitas. Nah, berikut ini contohnya. Nah, di sini ada kategori aktivitas mempertahankan aktivitas. Aktivitasnya apa saja sih? Mungkin manajemen plan ya, aktivitasnya akuntansi dan personalia, perawatan, sewa dan penyusutan. Nah, penggerak ya atau cost driver activity, biaya penggerak aktivitasnya apa? Bisa jadi meter persegi ruangan, jumlah pekerja. Jadi di sini nanti aktivitas itu misalkan di sini ada biaya terkait bagian akuntansi dan personalia, misalkan bagian akuntansi dan personalia biayanya apa ya, kita ngitungnya gimana? Bisa didasarkan pada jumlah pekerjanya, berapa sih pegawai yang ada di bagian akuntansi, berapa sih pegawai yang ada di bagian. Nah, jadi kalau aktivitasnya ini tadi biaya untuk bagian akuntansi dan mungkin bagian personalia, nanti penggeraknya atau cost drivernya, penggerak aktivitasnya itu bisa didasarkan pada jumlah pekerja. Berapa sih pekerja yang ada di akuntansi, di bagian akuntansi, berapa sih jumlah pekerja yang ada di bagian personalia, bisa jadi seperti itu. Ini untuk mempertahankan produk, misalkan aktivitasnya desain produk. Nah, desain produk, penggerak aktivitasnya, jadi untuk biaya desain produk itu untuk menentukannya acuannya apa? Bisa jadi jumlah produknya. Ya, kemudian administrasi part. Nah, ini bisa jadi cost driver activitiesnya, bisa jadi jumlah partnya berapa. Nah, kalau tingkat batch atau hubungan batch itu bisa seperti setup mesin ya, setup mesin. Nah, setup mesin itu nanti dasarnya bisa cost driver dari aktivitasnya bisa dipakai jam setupnya. Jadi penyetelan atau setupnya itu butuh berapa jam. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Nah, yang bawah hubungan unit sekarang. Contohnya kegiatan terkait supervisi jam kerja. Nah, supervisi jam kerja itu jam kerjanya ada berapa? Ya, jumlah jam kerjanya berarti bisa dijadikan sebagai cost driver activity-nya. Oke. Nah, ABC, Activity Based Costing, juga dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Nah, pengetahuan yang memadai akan biaya pelanggan dan pemasok dapat dijadikan informasi yang vital
atau yang sangat penting untuk memperbaiki laba suatu perusahaan. Nah, ini perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Nah, ABC dapat digunakan untuk menelusuri biaya pelanggan secara detil ya atau spesifik ya. Biaya pelayanan yang berbeda dapat berdampak pada keputusan penetapan harga dan keuntungan atau profit. Nah, di sini maksudnya biaya pelanggan itu dicontohkan seperti biaya pelayanan ya. Biaya pelanggan itu melibatkan 3 tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama, aktivitas seperti entry order atau memasukkan order, kemudian pengiriman dan penjualan terdaftar pada aktivitas persediaan. Jadi aktivitas seperti memasukkan order, kemudian pengiriman, kemudian penjualan terdaftar pada aktivitas persediaan. Yang tahapan kedua yaitu sumber biaya yang digunakan dibebankan ke aktivitas yang terjadi. Dan tahapan ketiga, biaya aktivitas dibebankan ke pelanggan. Nah, tadi yang pertama berarti tentukan aktivitasnya, kemudian tentukan sumber biaya yang digunakan, kemudian dibebankan ke aktivitas, kemudian hitung biaya aktivitas yang dibebankan ke pelanggannya berapa atau ke customernya berapa. Ya. Nah, berarti jadi ABC itu tidak hanya untuk perusahaan manufaktur atau memproduksi produk saja. Jadi ABC itu bisa digunakan untuk perusahaan jasa. Nah, bagaimana cara pembebanannya kalau di perusahaan jasa? Bagaimana cara menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas untuk perusahaan jasa? Ini dibebankan ke pelanggan atau customer. Makanya di sini ada dua bentuk penugasan biaya. Di sini ada berdasarkan customer costing dan yang kedua adalah product costing. Berarti kalau product costing itu berdasarkan biaya produk, atau kalau customer costing berarti berdasarkan pelanggan. Jadi sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas itu tidak hanya digunakan pada perusahaan manufaktur saja. Jadi perusahaan jasa itu juga bisa. Makanya tadi dipaparkan terkait pelayanan ya, biaya pelayanan ke customer. Cara membebankannya gimana? Nah, cara membebankannya jadi per pelanggannya ya. Oke. Ini perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Biaya pemasok berdasarkan aktivitas menggunakan ABC untuk mengidentifikasi kebenaran biaya pemasok atau biaya supplier. ABC menelusuri biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, reliability atau reliabilitas, kinerja pengiriman ke supplier secara spesifik. Nah, ini biaya-biaya yang berhubungan dengan pemasok yang dapat ditelusuri biayanya berdasarkan tingkat aktivitas. Jadi terkait pembelian, biaya kualitas, biaya reliability, kinerja pengiriman ke supplier, itu seperti itu. Oke, terima kasih paparan untuk perhitungan biaya berdasarkan aktivitas kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau di forum yang ada di e-learning. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.